Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita pada hari ini diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anakku semuanya, semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Sebelum pemaparan ataupun acara apa yang akan saya sampaikan dimulai, mari kita berdoa dulu bersama supaya acara pemaparan maupun pelatihan penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa dulu bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran, kemudian berkah dalam acara ini. Terima kasih kepada panitia dan juga pada peserta, anak-anakku sekalian pada semester akhir ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang sebelum saya mulai, mohon doanya. Ada 6 orang dari kampus kita, 3 orang dosen, 2 orang pegawai, 1 orang supir yang terindikasi positif COVID-19. Mohon doanya dari semuanya, semoga mereka-mereka atau beliau-beliau segera sembuh. Kampus insya Allah besok sudah mulai buka kembali, yang seminggu kemarin kita tutup. Oke, kita lanjutkan materinya. Silahkan lanjut. Lanjut tolong slide-nya. Oke. Dalam pelatihan penyusunan laporan ini, saya diberikan waktu selama 2,5 jam oleh panitia. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan pemaparan materi, kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab 30 menit. Selanjutnya 60 menit yang terakhir adalah suatu kegiatan yang pada intinya sesuai dengan judulnya adalah pelatihan penyusunan. Jadi nanti pada sesi yang terakhir, yang 60 menit yang terakhir itu, kita akan melakukan pelatihan penyusunan. Diusahakan bahwa apa yang akan saudara tulis nanti sudah ada dalam laptop ataupun dalam catatan. Sehingga kita akan bersama-sama pada sesi yang ketiga ini, kita akan menyusun bagaimana caranya yang harus dilakukan pada penyusunan laporan PKL ini. Gitu ya. Nah, 60 pertama akan pemaparan materi. Pemaparan materi ini ada dibagi menjadi 1 teknis, gitu ya. Yang kedua substansinya. Yang substansinya ini nanti akan disampaikan lebih detail pada sesi yang ketiga. Tentunya 60 menit ke depan pada saat pemaparan, seandainya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lebih dulu. Atau kita sepakat dulu bersama, apakah kita 60 menit pertama itu adalah pemaparan, kemudian kita lanjutkan 30 menit untuk tanya jawab. Karena kadang-kadang waktu saat saya memaparkan, ada yang ingin ditanyakan. Begitu waktu tanya jawab, saat tanyakan, apa yang ditanyakan lupa. Tapi baiknya silahkan dicatat. Ya. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan pada laporan. Silahkan slide-nya dilanjutkan. Lanjutkan ke materi berikutnya. Belum kelihatan ya di sini. Nah, laporan praktek kerja lapangan atau laporan PKL, intinya adalah ada 4 poin yang harus kita selesaikan atau harus saudara selesaikan. Yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedua adalah produksi. Yang ketiga adalah pemeliharaan mesin. Yang keempat adalah pengendalian mutu. Dari bahasan yang 4 poin ini akan dibagi menjadi 5 bab. Jadi bab 1 sampai bab 5. Poin yang akan dibahas ini harus berkaitan nomor 1, nomor 3,
2, 3 sampai 4. Di manakah meletakkan poin-poin yang 1 sampai dengan nomor 4? Yang terakhir adalah pada poin 1, 2, 3, dan 4 akan saya sampaikan jumlah SKS yang harus ditempuh dari materi laporan PKL ini. Jadi yang paling terakhir dari nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah poinnya, nilainya adalah 6 SKS. 6 SKS yang selanjutnya adalah untuk komprehensif. Ya. Sehingga total daripada laporan PKL, bentuk akhirnya adalah dalam bentuk seminar, di mana nilai daripada seminar itu akan ekivalen dengan 12 SKS. Saya akan memulai dengan teknisnya, ya. Teknis daripada laporan PKL. Silakan slide-nya. Slide-nya berikut, oke. Nah, pada slide yang pertama adalah yang berkaitan dengan format yang berkaitan dengan teknisnya, format, pencetakan, dan penjiritan. Yang pertama adalah bahwa laporan PKL, kertas yang digunakan untuk laporan adalah HVS A4, boleh 70 gram, boleh 80 gram. Kenapa boleh 70 atau 80 gram? Pada panduan tidak diharuskan bahwa laporan itu adalah 80 gram. Tapi pada umumnya memang pada laporan itu dibuat 80 gram. Tapi tentunya karena pada pedoman kita bahwa laporan PKL ini adalah boleh 70 atau 80 gram, saudara boleh menggunakan kertas yang 70 atau 80 gram. Tadi sebelum Ibu lupa, ya, bahwa pemaparan ataupun pelatihan penyusunan laporan PKL ini, rujukannya adalah buku pedoman laporan PKL Politeknik STTT tahun 2018 yang sudah direvisi. Tadi Ibu lupa ya menyampaikan, jadi Ibu menyampaikan ini adalah berdasarkan buku pedoman tahun 2018 yang sudah direvisi. Kita lanjutkan, poin yang kedua, bahwa naskah, nah ini ya, naskah laporan PKL ada batas kiri, kanan, atas, dan bawah. Kiri adalah 4 cm. Ya, kertasnya, gitu kertasnya. Kiri adalah 4 cm. Karena yang 4 cm itu nanti akan menjadi 3 cm. Yang 1 cm-nya akan menjadi berkurang apabila sudah dijilid. Sehingga kiri 4 cm, atas, kanan, dan bawah adalah 3 cm. Ya. Kemudian judul daripada bab yaitu jenisnya Arial font 12. Sehingga pada laporan PKL jenis hurufnya yaitu Arial. Ya, nanti pada penulisannya adalah fontnya 11. Yang nomor 3 ini adalah judul bab. Judul bab 12. Selanjutnya adalah Arial 11. Ya. Kemudian gambar naskah. Apabila pada laporan PKL ada gambar, kemudian tabel, saudara akan memberikan warna berwarna gitu. Nah, maksudnya gambar itu akan diberi warna atau pakai tinta warna. Itu diperbolehkan. Ya. Lanjut untuk yang nomor 5. Jadi Ibu ulang dulu yang nomor 1, format laporan PKL kertasnya 70 gram atau 80 gram. Naskahnya adalah dicetak dengan batas sisi kiri 4 cm, atas, kanan, dan bawah 30 cm. Lalu judulnya font 12, kemudian tulisannya 11. Gitu ya. Semuanya hurufnya Arial. Kemudian gambar boleh berwarna. Lanjut yang nomor 5. Yang nomor 5.
Yang nomor 5 adalah bahwa spasinya itu adalah 1,5 spasi. Ya. Antara jarak kalimat dengan kalimat berikutnya. Yang 1,5 spasi itu adalah untuk penulisan dari bab 1 sampai selesai. Bab 5. Tetapi ada yang 1 spasi. Yang mana yang harusnya 1 spasi? Yang harusnya 1 spasi adalah pada ringkasan, catatan kaki atau footnote apabila ada, kemudian judul keterangan. Judul keterangan itu yang mana? Judul keterangan itu apabila kita menyampaikan atau menuliskan gambar bahwa di bawah gambar ada tulisan sumber kemudian keterangan. Ya, nanti ada contohnya. Tetapi kalau misalnya tabel, di bagian atasnya judul tabel dulu, setelah tabel kemudian sumber, lalu keterangan. Jadi artinya kalau kita akan memberikan keterangan, hurufnya atau keterangan masing-masing dari baris pertama atau kata pertama ke berikutnya masing-masing 1 spasi. Kemudian isi diagram, gambar, dan daftar pustaka. Daftar pustaka itu yang dikatakan 1 spasi itu begini. Misalnya nomor 1 ada 3 baris. Yang 3 baris itu 1 spasi. Kemudian dilanjutkan ke nomor berikutnya. Dari nomor 1 ke nomor 2, 1,5 spasi. Tapi dalam 1 judul itu adalah 1 spasi. Selanjutnya yang nomor 7 adalah baris pertama paragraf. Baris pertama paragraf ke paragraf berikutnya adalah 2 spasi. Jadi artinya bahwa apabila judul bab 12 Arial 12, kemudian masuk ke subbab. Ke subbabnya itu adalah 2 spasi. Dari subbab ke berikutnya adalah sampai kalimat pernyataannya adalah 1,5 spasi. Lanjutkan lagi, apabila ada bab lagi, itu adalah menjadi 2 spasi. Ya. Kemudian, bab baru diawali dengan nomor halaman baru. Jadi kalau misalnya kita masih menyelesaikan bab 1, lanjutkan sampai selesai bab 1. Sampai selesai. Misalnya yang terakhir bab 1 ada di tengah-tengah halaman. Lalu lanjut ke bab 2. Bab 2 adalah diawali dengan nomor halaman baru. Kemudian yang nomor 9 masih ini lanjutannya sampai nomor 10. Format, pencetakan, dan penjilitan. Yang nomor 9. Nomor 9 ini adalah pemisah bab. Dari pemisah bab sebelumnya ke bab baru itu adalah ada pembatas. Artinya pemisah bab baru berupa kertas berwarna. Kertas berwarnanya yang merah muda untuk jurusan kimia tekstil. Ibu menulis ini yang ada hijau karena ini PPT-nya bekas yang produksi garment juga. Jadi jangan lupa, setiap bab ke bab berikutnya adalah ada pemisah berupa kertas berwarna. Naskah laporan PKL yang telah disahkan ditandatangani oleh pembimbing, kemudian dijilid dalam bentuk hardcover. Sebelum nomor 10, nanti Ibu jelaskan dulu format yang disahkan dan ditandatangani itu yang bagaimana. Ya. Ini namanya adalah
format teknisnya. Ya. Nanti pada pemaparan yang berikutnya akan Ibu sampaikan juga bagaimana apa sih jarak yang 2 cm itu yang bagaimana, atau 2 spasi itu yang bagaimana, dan seterusnya. Itu kita nanti dalam pelatihan. Ya. Ini adalah untuk format, belum sampai ke isi, belum sampai ke persiapan, ya, baru sampai format, pencetakan, dan penjilitan. Ya. Kemudian kita akan masuk dari tadi yang ini teknis, kita akan masuk ke bagian persiapan laporan PKL. Yang dinamakan bagian persiapan laporan PKL, nah, di slide berikutnya adalah bagian persiapan laporan PKL. Pada persiapan ini adalah belum bab 1, dinamakan persiapan. Kalau udah masuk ke bab 1, berarti kita masuk ke substansinya. Ke slide sebelumnya dulu, ke slide yang nomor 8. Tolong slide yang sebelumnya. Bagian persiapan laporan PKL. Nah, yang persiapan ini adalah sebelum bab 1. Jadi sebelum bab 1 itu berarti ada sampul, ada halaman awal, ada halaman judul, ada lembar pengesahan, halaman kata pengantar, daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan ringkasan. Nah, yang ini dikatakan adalah bagian persiapan. Lanjutkan, kemudian kita jenis dan ukuran huruf. Di awal sudah Ibu sampaikan tadi jenis dan ukuran huruf. Tapi mudahnya untuk judul laporan PKL adalah Arial kapital, fontnya 16, dicetak tebal. Kalimat di bawah laporan PKL dengan jenis huruf yang sama, tapi ukurannya 12. Ya, ke bawahnya adalah ukuran 12 sampai kata oleh. Semuanya di bold. Setelah itu kemudian nama mahasiswa, NPM, program studi, dicetak tebal juga sama Arial 14. Kalau sudah sampai judul, kemudian diajukan dalam gitu ya, disusun oleh nama NPM, kemudian itu Arial 12 bold, lalu lambang Politeknik STTT Bandung. Lambang Politeknik STTT nanti juga akan saya berikan yang sesuai dengan statuta. Kadang-kadang lambang STTT, lambang Politeknik STTT Bandung ini, saudara menulisnya atau menyampaikannya atau menggambarnya tidak sesuai dengan statuta. Statuta itu adalah buku pinternya instansi atau institusi. Untuk laporan, lambang itu tingginya 3,5 cm tingginya. Sehingga kalau proporsional gitu, nanti Ibu belum lebarnya berapa ya? Tingginya adalah 3,5 cm. Pada judul yang tadi di lembar awal, bagian bawah setelah lambang ada tulisan Politeknik STTT Bandung. Banyak yang menulis Politeknik STTT Bandung betul, tapi pada kalimat di dalamnya di bab 1 dan sebagainya masih ada yang suka menulis Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung. Salah. STTT-nya tidak diuraikan, tidak dipanjangkan. Jadi cukup Politeknik STTT Bandung. Politeknik STTT Bandung itu adalah nomenklaturnya kampus kita. Ukurannya Arial 16. Oke, kita lanjut.
ke halaman sampul. Lanjutkan. Nah, untuk sampul ini masih berdasarkan masih berdasarkan buku pedoman 2018, belum diubah. Yang pertama adalah merah marun untuk jurusan kimia tekstil. Tadinya akan diubah, seluruhnya akan menjadi biru dan skripsi hitam, ya. Tapi sampai saat ini belum diubah. Kemudian tulisan pada sampul memuat tulisan yang ini yang Ibu sampaikan yang ada di sini adalah seperti yang tadi. Nanti ada penjelasannya berikutnya. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, contoh sampul yang tadi yang Ibu sampaikan. Contoh sampul. Nanti pada pelatihan nanti kita membawa ya semua catatannya ya. Nah, judulnya laporan praktik kerja lapangan di PT apa? Ini Arial 16 bold kapital. Yang ini, yang tadi Ibu sampaikan, judul sampul. Lalu tulisan yang ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah praktik kerja lapangan sampai oleh Arial 12 bold, tidak kapital. Ya, tidak kapital, sesuai dengan ini. Lalu oleh nama NPM program studinya Arial 14 bold, tidak kapital. Lalu lambang tingginya yang 2,5 itu ini ada tingginya. Ya. Tingginya adalah 3,5 cm. Lalu Politeknik STTT Bandung tahun 2020. Ada yang menulis begini, Politeknik STTT Bandung. Di bawahnya Bandung 2020. Bandung 2020 di bawahnya yang tertulis itu adalah tempat pada saat disusunnya laporan PKL tersebut. Tapi pada buku pedoman kita cukup menulis Politeknik STTT Bandung. Bandungnya tidak di bawah. Ini harus diperhatikan, Politeknik STTT Bandung adalah nomenklatur kampus kita. Lanjutkan. Lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini masih macam-macam. Tapi untuk lebih bagusnya bahwa lembar pengesahan ini kita beri print yang seperti ini, lalu ditulis, disetujui, dan disahkan oleh ukurannya, panjangnya adalah 14 cm, lalu lebarnya 9 cm, ukurannya 14 kali 9 cm. Isinya ini, yang pertama adalah ketua penguji, lalu tanggal. Tolong diperhatikan, ketua penguji ini adalah untuk tanda tangan ketua penguji. Kadang-kadang tempatnya terlalu sempit, sehingga penguji ataupun yang lainnya menandatangani terbatas. Ya, ini adalah di sebelah sini untuk tanda tangan ketua penguji. Dan tanggal pada saat ketua penguji itu menandatangani. Kemudian ketua jurusan menulisnya seperti ini. Ketua jurusan kimia tekstil ditandatangani dan tanggal. Yang selanjutnya adalah ditandatangani untuk laporan PKL ditandatangani oleh pembantu direktur 1. Sengaja ini Ibu kasih tanda merah supaya tidak lupa karena banyak yang masih menulis direktur saja. Tapi untuk laporan PKL ini adalah pembantu direktur 1. Oke, lanjut ke ringkasan. Lanjut ke ya. Ringkasan artinya memberikan gambaran singkat mengenai apa yang kita tulis. Jadi kalau ditanya apa sih ringkasan? Gitu ya.
Ringkasan adalah memberikan gambaran singkat mengenai perusahaan yang kita tulis dari bab 1 sampai bab 4. Ringkasan dibuat 500 kata, satu halaman. Namanya juga ringkasan, jadi satu halaman. Kemudian memuatnya yang mana? Yang 4 tadi, 4 poin tadi. Bab 1, yang bagian umum perusahaan. Bab 2, bab 1 pendahuluan, bab 2 bagian umum perusahaan. Bab 3 yaitu produksi, ya. Yang keempat adalah diskusi, yang kelima adalah kesimpulan. Untuk ringkasan, spasinya adalah 1. Ringkasan dicetak dengan jarak 1 spasi. Kemudian batas tepi, kiri, atas, bawah, kiri, kanan. Atas, kanan, bawah sama 3 cm, kirinya 4 cm. Lanjut ke halaman daftar lampiran. Halaman daftar lampiran. Halaman daftar lampiran dicetak pada halaman baru. Ya, lampiran dicetak pada halaman baru. Halaman ini memuat nomor lampiran, anak lampiran, judul lampiran, dan seterusnya. Halamannya lanjut dari bab 1. Halaman daftar lampiran ini halaman daftarnya, ya, bukan halaman lampirannya. Halaman daftar lampiran dicetak pada halaman baru. Kemudian, Ibu tadi udah menjelaskan ini belum? Ya, lupa. Bahwa nanti bahwa daftar pusaka dan seterusnya setelah isinya, ya. Yang tadi adalah bagian persiapan. Bagian persiapan selesai pada halaman yang terakhir adalah halaman lampiran. Selanjutnya isi daripada laporan PKL. Isi dari laporan PKL, lanjutkan. Isi dari laporan PKL yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Bab 2 bagian umum perusahaan. Bab 3 bagian produksi. Bab 4 adalah diskusi. Bab 5 penutup. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Isi laporan adalah ini. Sehingga dari bab 1 sampai daftar pustaka dan ada lampiran, halamannya nyambung. Ya, tapi setiap bab ke bab berikutnya ada pemisah dengan kertas berwarna yang tadi yang udah Ibu sampaikan. Bab 1 berisi tentang, lanjut slide-nya. Bab 1 adalah mengenai latar belakang PKL, kemudian nama perusahaan atau pabrik tempat PKL yang ke-1. Nah, pada bab ini, pada sesi yang terakhir kita bersama-sama mengisi atau mengoreksi kalau yang sudah bikin, yang sudah dikoreksi sama pembimbingnya, ataupun menulis dari bab 1. Ya. Tentunya barangkali ada yang udah sampai bab 2 dikoreksi oleh pembimbing, ya. Ada yang baru mulai, barangkali gitu. Ibu ulang lagi pada bab 1. Bab 1 poin yang awal adalah latar belakang PKL. Latar belakang PKL yang ada di situ menuliskan atau menuliskan tentang nama perusahaan atau nama pabrik tempat PKL. Lalu berapa lama PKL-nya? Sebetulnya lamanya PKL sudah ditentukan 64 hari kerja yang ekuivalen dengan 12 SKS.
Ya. Dimulai tanggal berapa mulainya dan tanggal selesainya PKL. Tapi Ibu sudah koordinasi dengan jurusan, apabila ada yang tidak memenuhi 64 hari kerja, tetapi semua data sudah dilengkapi, diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena kondisi yang seperti ini. Ya, kondisinya sedang pandemi, ada perusahaan yang memang menerima pengen cepat selesai gitu ya. Jadi yang poin berikutnya, berapa lama PKL-nya adalah 64 hari kerja. Karena 64 hari kerja itu ekivalen dengan 12 SKS. Ya. Apabila kurang, yang Ibu sampaikan tadi, apabila kurang dari 64 hari, saat ini diperbolehkan, tapi dengan alasan. Jadi silahkan saudara tulis apabila tidak memenuhi 64 hari kerja, tulis di bab 1. Kemudian yang berikutnya, kita menuliskan konsentrasi fokusnya, kita akan menulis di divisi bagian apa. Ya. Konsentrasinya misalnya yang akan ditulis tentang A di departemen B. Nah, nanti kita lanjutkan ini di sesi yang ketiga. Kemudian kendala yang dihadapi dalam praktek saat melakukan praktek kerja lapangan. Dari poin 1 latar belakang sampai poin keempat kendala, itu diisi dengan senyatanya pada saat saudara mengamati di pabrik atau di industri. Yang terakhir, sistematika penulisan. Tentunya sistematika penulisan akan berisi, sistematika penulisan terdiri dari bab 1 pendahuluan tentang latar belakang, lamanya, PKL, dan seterusnya. Sedangkan bab 2 adalah bagian umum perusahaan yang menyampaikan, misalnya struktur organisasi, ketenaga kerjaan, permodalan, dan seterusnya. Tapi tidak usah disampaikan seperti ini. Misalnya bahwa tenaga kerjanya itu berjumlah sekian, sekian, sekian. Tidak usah. Tidak usah menuliskan seperti itu. Ya. Itu bab 1 yang bagian paling bawah, sistematika penulisan itu adalah menuliskan terdiri dari 5 bab tadi. Bab 1, bab 2, bab 3, 4, dan 5. Secara ringkas. Tidak usah menyampaikan secara keseluruhannya. Oke. Kemudian bab 2. Bab 2 ini adalah bagian umum perusahaan. Kalau bagian umum perusahaannya, ini data nyata kepunyaannya perusahaan. Kadang perusahaan menyampaikan tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Ada berbagai alasan. Ada yang memang rahasia yang tidak disampaikan, atau ada datanya yang tidak lengkap. Ya. Kita harus bisa membedakan mana yang diberikan karena tidak lengkap, atau tidak diberikan karena itu adalah rahasia. Yang mana misalnya? Ya. Kita ulas dulu dalam pembagian 2 dari 2.1. Perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan itu adalah nyatanya perusahaan itu berdiri, kemudian sejarahnya seperti apa perkembangannya. Ya. Bahwa di perkembangan perusahaan itu, perusahaan tersebut misalnya punya anak usaha atau perusahaan itu mempunyai anak mitra industrinya. Tapi saudara prakteknya misalnya di PTX. PTX itu punya anak usahanya. Anak usahanya tidak usah dibahas karena kita tidak ada di situ. Ya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan anak usaha PTX itu kita tidak tahu.
Ya, jadi tempat perusahaan yang kita kerja. Yang kedua adalah struktur organisasi perusahaan. Pada struktur organisasi perusahaan, saudara silahkan 2.2-nya berikan prolog tentang struktur organisasi, baru masuk ke 2.2.1, bentuk struktur organisasi. Terkadang bentuk struktur organisasi ada perusahaan yang bentuk strukturnya itu belum betul. Ya. Silahkan dibetulkan. Kenapa silahkan dibetulkan? Tentunya dengan diskusi di bagian HRD apabila ada kesempatan diskusi dengan bagian HRD. Gitu ya, atau ditanyakan kepada yang berwenang yang berkaitan dengan struktur organisasi. Beserta uraian tugasnya. Jadi uraian tugas itu harus sesuai dengan yang ada di struktur organisasi. Sesuai yang ada di kotak-kotak struktur organisasi. Kemudian 2.3. 2.3 adalah permodalan dan pemasaran. Bolehkah 2.3 itu akan dibagi menjadi 2.3.1 permodalan? Yang keduanya adalah 2.3.2 mengenai pemasaran, boleh. Jadi dan ini permodalan dan pemasaran boleh dibagi menjadi poin, 2 poin. Ya. Bolehkah satu saja 2.3 menjelaskan permodalan dan pemasaran? Boleh. Ya. Di buku pedoman menyatakan bahwa apabila pernyataan subbab seperti ini dan itu ya, dan permodalan dan pemasaran boleh dijadikan menjadi anak subbab 2.3.1 dan seterusnya. Boleh juga tetap 1. Yang selanjutnya adalah 2.4, ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan boleh diulas. Apa sih yang dimaksud ketenaga kerjaan? Boleh prolognya ditulis di 2.4. Setelah itu, 2.4 itu dibagi menjadi 4 poin. Ya, ada 2.41 sampai dengan 2.4.4. Ya. Yang pertama adalah jumlah dan tingkat pendidikan. Nanti pada sesi yang terakhir tabelnya seperti apa akan Ibu sampaikan untuk memudahkan membaca. Kemudian yang 2.4.2 distribusi tenaga kerja. Ini di bagian produksi. Kalau di bagian produksi berarti yang lainnya, yang bagian office berarti tidak masuk. Apakah distribusi tenaga kerja itu akan ditulis begini? Distribusi tenaga kerja di PT X. Berarti seluruh tenaga kerja yang ada di PT X itu dimasukkan, didistribusikan. Apa sih yang namanya distribusi itu? Yang namanya distribusi itu adalah ditempatkan masing-masing bagian. Jadi 2.4.2 ini boleh ada 2 versi. Distribusi tenaga kerja di bagian produksi, berarti yang dimasukkan adalah di bagian produksi saja. Misalnya produksinya ada persiapan penyempurnaan. Berapa orang yang ada di situ? Kemudian bagian pencelupan, bagian pencapan atau finishing, dan seterusnya. Hanya di bagian produksi saja. Ya. Tapi kalau kita bilangnya tenaga kerja, distribusi tenaga kerja di PTX, semuanya. Yang di office, bagian finance-nya, bagian HRD-nya, dan semuanya dimasukkan ke dalam situ. Boleh. Kemudian yang 2.4.3 sistem pembinaan dan pengembangan karyawan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau kalimatnya dan
boleh diurai menjadi 2.4.3.1 tentang sistem pembinaan tenaga kerja. Ini sorry ya, Ibu ada salah nih. Sistem pembinaan dan pengembangan tenaga kerja. Untuk konsistensi penulisan, apabila kita menulisnya tenaga kerja, untuk selanjutnya kita menulis tenaga kerja juga. Ya, nanti konsistensi penulisan. Kita kembali 2.4.3, sistem pembinaan dan pengembangan karyawan, tenaga kerja. Maaf. 2.4.3.1, sistem pembinaan. 2.4.3.2, pengembangan tenaga kerja. Boleh. Ya, mau dijadikan juga satu, boleh. Yang terakhir, yang bab 2 adalah 2.4.4, sistem pengupahan dan fasilitas tenaga kerja. Sama seperti 2.4.3, boleh dijadikan satu atau dipisah. Ya. Nah, selanjutnya, sebentar, tadi kita mulai 8.27 atau berapa ya? Berarti sampai 9.27 ya. Ini bab 2. Selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 adalah bagian produksi. Bagian produksi seperti yang disampaikan di awal dibagi menjadi 4 bagian. Yang 4 bagian ini nanti yang akan dijadikan poin komprehensif, ujian komprehensif, penulisan dan ujian komprehensif. Dari 4 poin ini, ya dari bab ini, yang 4 poin harus meliputi ini, yang ujian komprehensif. 3.1 perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, kalau tadi bagian 2 kan nggak ada uraian subbab ya, anak babnya. Tapi kalau di bab 3 ada. Yang bagaimana sih perencanaan produksi tersebut? Berarti kalau perencanaan produksi itu adalah suatu kegiatan yang belum sampai ke produksi. Baru merencanakan. Apa yang direncanakannya? Misalnya, rencana produksi. Ada buyer mau ordernya kain campuran poliester kapas yang akan dicelup. Misalnya, atau kain berwarna. Dilakukan sampai finishingnya mempunyai kekuatan tariknya sekian. Harus ada kilonya dan sebagainya. Lalu pada perencanaan tersebut, bahan baku itu yang direncanakan, jumlah daripada kain yang dibutuhkan, jumlahnya berapa, itu masuknya dalam perencanaan. Lalu zat warna apa yang akan digunakan, itu adalah masuknya di perencanaan. Proses apa yang akan dilakukan, belum sampai prosesnya, tapi baru proses apa yang akan dilakukan, itu pun ada di perencanaan. Lalu membuat skema perencanaan atau diagram alir perencanaan produksi. Itu masuknya adalah dalam perencanaan. Kalau ada skemanya, misalnya dari awal, misalnya skemanya, diagram alirnya, yang pertama dimulai dari pesanan bayar. Yang terakhir perencanaan itu adalah sampai packaging, misal, atau sampai distribusi kepada konsumen, boleh. Itu perencanaan dari mulai, misalnya mulai ada pesanan pada tanggal 20 Desember. Harus selesai 31 Desember. Berdasarkan diagram alir itu, awalnya tanggal 20 Desember, berakhir tanggal 31 Desember, itu dibuat dengan diagram alir, seperti itu. Apabila tidak sesuai, berarti perencanaannya harus tanggal 31 Desember. Ya. Ternyata tidak selesai sampai tanggal 31 Desember. Kenapa tidak selesai? Kita lihat di diagramnya tadi, bagian mana sehingga menyebabkan
produksi tadi tidak selesai sampai tanggal 31 Desember. Silahkan itu dibahas. Nah, bagaimana cara melakukan yang tidak sesuai dengan rencana tadi? Itu adalah pada pengendalian. Pada pengendalian produksi. Artinya pengendalian itu ada rencana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga harus dilakukan suatu perbaikan. Atau harus dilakukan apa yang menjadi perbaikan. Itu ada di pengendalian produksi. Sehingga bab 3 ini secara keseluruhan adalah nyatanya yang ada di pabrik, nyatanya yang ada di industri. Bab 3 ini bisa sampai 40 halaman. Kalau pabrik besar segala macam ada, mesinnya, apanya, prosesnya, sampai pengolahan limbahnya dan sebagainya, paling banyak halamannya. Tapi ini adalah center yang akan kita bahas pada bab 4. Ya. Jadi bab 3 itu nyata yang ada di pabrik. Tolong diperhatikan, ditulis. Bagian 3 adalah bagian nyata yang ada di pabrik. Di bagian produksinya. Kemudian 3.2. 3.2 itu produksi. Kalau produksi jauh lebih mudah kita membayangkannya. Karena kita sudah ada di produksi saat kita PKL. Jadi lebih mudah membayangkannya dibandingkan poin 3.1. Ya. 3.2 adalah produksi. Produksi itu adalah yang terbagi menjadi 4. 1. Jenis dan jumlah produksi. Jenis yang diproduksi. Jenisnya misalnya ada katun, ada campuran poliester katun, ada poliester saja, itu adalah jenisnya. Lalu jumlah produksinya. Nah, kalau jenis yang diproduksi misalnya ada katun, ada poliester katun, ada poliester saja, tapi yang poliester itu tidak dikerjakan di tempat PKL kita, tapi di anak mitranya. Yang harus kita tulis adalah jenis dan jumlah produksi. Jenis, misalnya jenisnya ada 3 tadi, katun, poliester, poliester katun. Tapi 1 poliester nggak ada di PTX tadi, tapi dikerjakan di PT A yang lainnya, mitranya. Tapi nanti dari mitranya, mitra A tadi, produk poliester itu akan gabung di PTX. Jenisnya boleh ditulis 3, jumlahnya boleh ditulis 3. Tapi silahkan berikan informasi bahwa produksi untuk kain poliester tidak dilakukan di PTX. Tapi dilakukan di mana, dan seterusnya. Menulis bolehkah yang ada di situ? Selama itu mitranya boleh. Tapi dengan catatan, apabila pada bab 2 kita tidak menulis mitranya atau tidak menulis anak usahanya, berarti produksi ini pun hanya bagian PTX saja. Ya. Di bab 2 menulisnya hanya PTX saja yang saudara bahas. Padahal punya anak usahanya, anak industrinya atau anak mitranya, tapi tidak dibahas. Berarti produksinya juga tidak ikutan. Produksinya juga ikutan sesuai dengan bab 2. Nah, ini yang suka ada, kan ada grup ya, ada industri yang punya grup. Tapi kita ditempatkan di tempat A, ada grup A, B, C, sehingga jadi corporate. Integrated-nya apa. Kita di tempat A, silahkan kita bahas di tempat A saja, jenisnya di perusahaan A saja, jumlah produksinya juga di perusahaan saja. Kalau saudara menuliskan secara keseluruhan yang Ibu sampaikan tadi, bolehkah? Boleh. Tapi beri prolog di bawahnya. Beri keterangan apabila menulis bahwa ini produknya ini. Jadi boleh. Nggak usah terpaku bahwa kita di grup, misalnya industrinya grup A, B, C, dan D. Ya. Tapi kita kan nggak punya data B, C, D, misalnya punyanya A saja. Nggak usah ragu-ragu, silahkan sampaikan yang A saja.
Tapi yang dimaksud konsisten dua tentang perusahaan itu harus sama dengan diproduksi. Ya, jenis dan jumlah produksi. Menurut Ibu ini jauh lebih mudah dibandingkan yang lain gitu ya. Karena kitanya ada di situ. 3.2 atau nomor 2, mesin dan tata letak. Boleh seluruhnya mesin apa saja yang ada di pabrik itu. Misalnya ada 30 mesin tapi ada 10 mesin tidak digunakan. Disampaikankah yang 10 mesin itu, kalau saudara menggunakan 10 mesin itu tidak digunakan, yang 20-nya digunakan, beri keterangan bahwa mesin produksi di PTX itu berjumlah 30, jumlahnya 30 mesin apa saja. Tetapi yang 10 mesin, apa saja yang 10 mesin tidak digunakan, dengan alasan apa? Kemudian tata letak. Pada saat tata letak mesin, kita tidak setuju nih, tata letaknya kok gini, jadi makin panjang prosesnya. Harusnya tata letak mesin ini simpannya bukan di situ. Misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menempatkan tata letak mesin, kita tidak sesuai, kalau pabriknya kecil, mau mindahin, susah. Jangan jadi bahasan memindahkan. Tapi kita membahas saja bahwa yang terjadi karena tata letaknya tidak sesuai, apa yang terjadi. Ya, tapi jangan sekali-kali pindahin mesinnya menjadi ke lebih dekat ini, orang tempatnya kecil. Pabriknya kecil, ya, luasannya maksudnya kecil. Nah, yang ketiga adalah proses produksi. Nah, proses produksi kaitannya dengan nomor 3.1131.2. Jangan ketukar. Kalau 3.2.3, proses produksi adalah proses apa saja yang terjadi di PTX tadi. Misalnya kain katun. Ya. Proses produksinya untuk kain katun tersebut dimulai dari apa? Ya, misalnya dari mulai pemasakan simultan menggunakan NaOH. Lalu NaOH itu mau didaur ulang lagi, akan digunakan NaOH-nya. Gitu ya. Itu adanya di proses produksi. Berarti yang terakhir proses kain katun tadi yang sudah dimasak, kemudian simultan ya, persiapan simultan, di bleaching, lalu dicelup dan sebagainya, tapi sisa NaOH-nya dari proses pemasakan tadi mau diolah kembali. Berarti ada proses daur ulang atau recycle NaOH. Berarti selesaikan sampai itu. Ya, yang ada proses produksi secara keseluruhannya. Yang keempat adalah sarana penunjang produksi. Sarana penunjang produksi adalah ada listrik, ada air, ada uap, itu adalah overhead. Ya. Tapi ada perusahaan bahwa sarana penunjangnya itu ada air, airnya dibagi menjadi air proses dan air limbah. Air limbahnya tidak diolah di perusahaan tersebut, tapi diolah bersama di perusahaan yang lain. Saudara tuliskan bahwa pengolahan limbah itu dilakukan pengolahan bersama oleh pihak ketiga atau apalah. Tapi tentunya kita harus tahu bagaimana cara pengolahannya. Mintalah infonya pengolahannya seperti apa, kemudian apakah sudah memenuhi baku mutu limbah. Karena kan limbahnya nggak diolah di perusahaan, jadi kitanya nggak bisa lihat. Tapi perusahaan barangkali nggak ngasih datanya. Tapi minimalnya kita bisa tahu apakah sudah memenuhi baku mutu limbah. Baku mutu limbahnya yang mana? Tergantung daripada wilayahnya. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Men-KLH. Ya, jadi baku mutunya harus disebutkan berdasarkan yang mana. Kita lanjut ke poin 3.3.
Poin 3.3 adalah pemeliharaan mesin. Yang keduanya perbaikan mesin. Pemeliharaan dan perbaikan itu berbeda. Kalau pemeliharaan bisa setiap saat punya jadwal setiap hari. Ya, punya jadwal setiap hari dipelihara sebelum mesin itu digunakan dan sesudah mesin itu digunakan. Perbaikan tentunya lebih kepada yang hal selanjutnya, karena macet, karena tidak jalan lagi, karena suhunya tidak stabil, dan sebagainya. Itu kepada perbaikan. Tapi yang penting pada pemeliharaan dan perbaikan, adakah jadwal pemeliharaan atau perbaikan di perusahaan tersebut? Kalau ada, sudah sesuaikah jadwal pemeliharaan dan perbaikan tersebut? Ya, yang pertama kalau ada. Yang kedua kalau tidak ada. Kalau tidak ada kita boleh membahas tidak ada jadwal dan kita boleh menyarankan atau memberi masukan buatlah jadwal pemeliharaan dan perbaikan. Pada umumnya perbaikan itu kalau udah rusak baru diperbaiki. Karena memang spare part-nya itu mahal. Bolehkah itu dibahas menjadi suatu topik bahasan bahwa perbaikan mesin, misalnya sedang proses pencelupan kain katun tadi, tiba-tiba macet, ya, sehingga kalau macet suhunya menjadi turun, misalnya tidak stabil, warna yang dihasilkan terjadi penyimpangan warna, terjadi belang atau dan sebagainya. Bolehkah perbaikan mesin karena tidak ada jadwalnya? Kalau enggak diperbaiki pada saat apabila rusak dan sebagainya, karena tidak ada pemeliharaan. Bolehkah itu menjadi fokus bahasa? Boleh. Yang keempat adalah pengendalian mutu. Kalau pengendalian mutu ini lebih kepada fisiknya. Ya. Tapi pengendalian mutu ini dibagi menjadi 3. Ada raw material, berarti bahan baku. Bagaimana mutunya raw material pada saat ada di gudang awalnya, ya. Apa pemeriksaan apa yang dilakukan? Misalnya bahan baku yang ada akan dilakukan proses selanjutnya. Bahan bakunya tidak sesuai nih. Bagaimana taunya bahwa bahan baku itu tidak sesuai? Berarti ada pemeriksaan, ada quality control-nya. Apa yang dilakukan quality control-nya? Boleh disampaikan di raw material. Yang kedua adalah proses. Nah, kalau proses, pengendalian mutu berarti pada saat proses produksi itu berjalan. Berbeda dengan 3.1.2. Itu mah belum proses, belum terjadi produksi, ya, baru akan pada perencanaannya. Tapi kalau 3.4.2 pada saat proses itu berlangsung, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikendalikan supaya proses produksinya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Bedakan ya, 3.1.2 dengan 3.4.2. Oke. Bab 3. Oke, 7 menit lagi ya. Oke, kemudian yang 3.3 adalah produk. Produk itu udah ada hasilnya, ya. Kalau ada hasilnya berarti apa yang harus dilakukan? Pengujian apa saja yang harus dilakukan? Kekuatan tarik kah? Uji pH-nya kah? Uji kilaunya kah? Atau daya basah dan sebagainya, daya serap dan sebagainya. Ya, itu untuk ke produknya. Kita lanjut ke slide berikutnya adalah bab 4 tentang diskusi. Kalau bab 4 ini adalah kita akan membahas yang bab 3. Kalau bab 3 ini pada poin 3.1 sampai 3.4 hanya kain kapas yang akan menjadi bahasan, berarti itu semuanya. Oke. Ya, pokoknya
apa saja yang menjadi di bab 3 menjadi bahasan di bab 4. Bolehkah satu bahasan? Boleh. Kalau bahasannya satu-satu, misalnya di 3.1 bahasannya tentang ini. Di 3.2 bahasannya yang berbeda, 3.3 atau 3.4 boleh. Tapi harus ada di bab 3. Yang terakhir adalah penutup. Penutup ini adalah kesimpulan dan saran. Nanti kita langsung ke aplikasinya aja ya pada pelatihan. Jadi kesimpulan dan saran itu harus bagaimana. Kita lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka, bahwa daftar pustaka itu bab tersendiri. Halamannya lanjut, tidak pakai judul bab. Judulnya adalah daftar pustaka. Pada poin yang keempat nih, penulisan, apabila penulisannya atau pengarangnya, penulisnya maksimal 2 orang atau 2 orang, sedangkan kalau lebih, ini ya, kalau lebih berarti tulislah nama atau orang pertama, diikuti dan kawan-kawan. Slide berikutnya, cara penulisan daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka yang poin nomor 1, silahkan ini yang menjadi rumusnya. Penulis, tahun terbit, judul, kota penerbit, dan penerbit. Poinnya ini, ikuti abjad. Jadi urutannya buku dulu, kemudian jurnal atau laporan, yang terakhir baru yang dari website. Lanjut, penomoran halaman. Penomoran halaman itu tadi yang Ibu bagi, bagian persiapan semuanya adalah menggunakan angka Romawi. Sedangkan dari bab 1 sampai terakhir daftar halaman dan daftar lampiran dan lampirannya, daftar pustaka itu adalah pakai angka Arab. 1, 2, dan seterusnya. Disimpan di bawah. Yang selanjutnya yang terakhir, yang suka ada dicetak miring. Yang terakhir, oke ya. Yang terakhir yang dicetak miring, lagi yang berikutnya, yang dicetak miring adalah suatu catatan yang dicetak miring apabila kata tidak ada padanannya. Itu adalah dicetak miring italik. Selanjutnya lambang dan logo, ini yang lambang dan logonya. Lambang dan logo. Nah, silahkan ini yang sesuai dengan statuta Politeknik STTT Bandung. Yang terakhir, halaman paling akhir adalah terus, bukan ini, nanti ini bisa disampaikan di penelitian yang ini. Nah, ini ya. Nah, bobot SKS penilaian PKL. Ada 12 SKS yang ini. Yang nomor 1, penilaian pembimbing dari institusi, pembimbing saudara di kampus. Yang kedua adalah dari industri, masing-masing 2 SKS. Yang nomor 3, penilaian laporan PKL, 2 SKS. Tentunya yang nomor 1, 2, dan 3 akan sudah kita punyai sebetulnya. Jadi 6 SKS sudah ada di tangan. Yang nomor 4 dan nomor 5 pada saat seminar. Komprehensif perencanaan pengendalian produksi dan produksi, kemudian komprehensif pemeliharaan mesin dan pengendalian mutu. Yang nomor 4 dan 5 pada saat kita seminar. Jadi 60 hari kerja sama dengan 12 SKS. Ini slide yang terakhir dari pemaparan. Ya, kita lanjutkan barangkali ke sesi yang berikutnya ya. Waktunya sudah pas 9.27, di Ibu udah 9.27, artinya dari tadi jam berapa? 8 berapa ya, Ibu lupa.